Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramanda Satria, mahasiswa Politeknik Negeri Subang dari Prodi Keperawatan dengan nomor pokok 10 40 20 43. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Pancasila untuk pendidikan tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Chandra, S, SH, MH, MIP, MAP. Adapun resum dari buku tersebut dalam penjelasan sebagai berikut. Buku Pendidikan Pancasila ini terdiri dari 10 bab. Di dalam buku ini tersusun atas kata pengantar, dilanjutkan daftar isi, lalu disusul dengan isi materi buku ini. Bab 1. Orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Di dalam bab 1 ini dijelaskan pula landasan dan tujuan pendidikan Pancasila, rumusan Pancasila, tujuan mempelajari Pancasila, dan juga di bab 2 memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia, Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 garis miring PUU strip X garis miring 2012. Di bab 3 memahami Pancasila sebagai sistem filsafat, mulai dari pengertian filsafat, pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat, konsep dasar filsafat Pancasila, landasan filsafat Pancasila. Lanjut ke bab 4, memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Pengertian nilai, etika, dan norma. Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Dilanjutkan ke bab 5, memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, isi arti materi muatan sila-sila dalam Pancasila, refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Selanjutnya, di bab 6, memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pengertian ideologi, makna ideologi bagi bangsa Indonesia, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. Lanjutkan dengan memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 garis miring PUU strip XI garis miring 2013. Selanjutnya di bab 7 memahami demokrasi Pancasila, dimulai dengan perkembangan demokrasi di Indonesia, konsepsi demokrasi. Di bab 8 memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, mulai dari sejarah perkembangan hak asasi manusia, istilah dan pengertian hak asasi manusia, macam-macam hak asasi manusia, serta pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Lanjut ke bab 9, memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, isi arti Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, hubungan pembukaan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ada juga di hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Dilanjutkan dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Di bab 10, refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dimulai dari pengertian paradigma, Pancasila sebagai paradigma pembangun, Pancasila sebagai paradigma reformasi, Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus, eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Serta dilanjutkan dengan daftar pustaka, glosarium, indeks, serta
Yang terakhir ada biodata penulis. Buku ini membahas tentang pendidikan Pancasila untuk pendidikan tinggi. Dari uraian bab ini, isi buku Pancasila ini mengarah pada nilai moral yang diharapkan dapat diwujudkan di kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara. Demikian resum buku ini saya buat untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa!